Saya kecewa, saya sedih. Pertandingan perdana Piala Asia U20 2025 antara Timnas U20 Indonesia versus Iran U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center, Cina, Kamis, 13 Februari 2025, berakhir dengan skor 0-3. Timnas U20 Iran terbukti masih menjadi lawan yang terlalu tangguh bagi Garuda Muda. Tim Meli U20 Iran menorehkan lebih banyak penguasaan bola dan mengontrol tempo permainan. Anak asuh Indra Syafri kebobolan 3 kali melalui umpan lambung ke kotak penalti. 2 dari 3 gol yang disarangkan Iran berasal dari skema sepak pojok. Tony Firmansyah dan kawan-kawan langsung kebobolan ketika pertandingan baru berlangsung 5 menit, berawal dari umpan sepak pojok Esmail Golizadeh. Tandukan Hesam Nafari tidak bisa diatasi Ikram Al-Ghifari. Ketinggalan 1 gol membuat Indonesia berupaya bangkit di babak pertama. Tony Firmansyah sempat berbalik mengancam gawang Iran melalui sepakan keras dari jarak jauh, tetapi dimentahkan kiper. Memasuki babak kedua, pada menit 63, Iran kembali menjebol gawang Indonesia melalui gol cantik Esmail Golizadeh. Penyerang Iran U20 ini melepaskan tembakan salto yang menembus gawang Indonesia. 7 menit berselang, Iran memperbesar keunggulan melalui sepak pojok. Golizadeh kembali jadi momok Garuda Muda usai mengirim umpan lambung yang diselesaikan tandukan Mobin Dehgan. Anak asuh Indra Syafri yang berupaya membalas sempat menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Iran. Sayangnya, upaya Muhammad Ragil masih bisa dihalau kiper lawan. Skor 3-0 untuk kemenangan Iran pun bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Garuda Muda mesti puas di posisi juru kunci klasemen sementara grup C. Timnas U20 kalah selisih gol dari Yaman yang sebelumnya takluk 0-1 dari Uzbekistan. Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran pada matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Duel digelar di Shenzhen Youth Football Training Kamis, 13 Februari 2025, malam. Garuda Nusantara mendapat gempuran bertubi-tubi sejak awal permainan. Gawang Timnas Indonesia U20 akhirnya robek kala pertandingan bergulir 6 menit lewat tandukan Hesam Nafari memanfaatkan sepak pojok, tertinggal 1 gol, Timnas Indonesia U20 mencoba bangkit. Tim asuhan Indra Syafri itu membangun serangan dengan mengandalkan bola-bola pendek. Namun pertahanan Iran begitu sulit ditembus. Mereka bermain solid dan membuat serangan Timnas Indonesia U20 mentok di lini tengah. Iran nyaris menggandakan keunggulan menit ke-17 lewat tandukan Amir Mohammad Razakinia yang memaksimalkan sepak pojok. Untungnya kiper Timnas Indonesia U20 Ikram Al-Ghifari bisa menghalaunya. Iran memperlambat tempo permainan. Mereka berusaha mendikte permainan. Iran kembali mengancam menit ke-18 lewat tendangan keras Reza Gandhi. Untungnya sepakan pemain bernomor punggung 10 itu melambung dari mistar gawang. Menit ke-39, Timnas Indonesia U20 akhirnya memiliki shot on target. Tony Firmansyah melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun bisa diamankan kiper Iran, Arsha Shakouri. Keunggulan 1-0 Iran bertahan hingga turun minum. Babak kedua berjalan lebih seru. Iran mengancam lewat sepakan keras Esmail Golizadeh, tapi masih membentur tiang gawang. Usaha Esmail akhirnya membuahkan hasil menit ke-64. Dia melepaskan sepakan salto yang memaksa Ikram memungut bola dari gawangnya. Iran kembali menjauh menit ke-70. Kali ini Mobin Dehgan yang mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan memaksimalkan tendangan sudut. Timnas Indonesia U20 berusaha memperkecil kedudukan lewat tendangan keras Marcelinus Amaola menit ke-80. Sayangnya sepakan pemain pengganti itu masih melebar. Hingga bubaran, Timnas Indonesia U20 gagal mencetak gol. Usaha Esmail akhirnya membuahkan hasil menit ke-64. Dia melepaskan sepakan salto yang memaksa Ikram memungut bola dari gawangnya. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Iran U20 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 tertinggal 0-1. Timnas Indonesia U20 harus kebobolan cepat kala laga baru berjalan 4 menit. Gol ini dicetak Hesam Nogourani lewat sundulannya usai berhasil menyambut bola dari sepak pojok. Laga Timnas Indonesia U20 versus Iran U20 digelar di Stadion Shenzhen Youth Football Training, Cina, Kamis, 13 Februari 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini jadi laga perdana bagi kedua tim di grup C. Tentunya, kemenangan dibidik Timnas Indonesia U20 dalam laga ini.
Sebab, hanya juara grup dan runner-up yang akan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20, Ikram Al-Ghifari, Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, Alvarez Buffon, Wilber Jardim, Tony Firmansyah, Ahmad Zidane, Wilber Jardim, Aryan Syah Abdul Manan, Jens Raven, Muhammad Ragil. Pelatih, Indra Syafri. Timnas Iran U20, Arsha Shakouri, Hesam Nogourani, Ervan Darvis Alaili, Yago Okbaraje, Abolfaz Zoleihai, Ismail Golizadeh, Amir Razzakinia, Mahan Sadegi, Mobin Dekan, Reza Ghandipour, Muhammad Dindar. Pelatih, Hoseyun Abdi. Tres pares o cuatro y ya cuando firmé mi primer contrato con una marca, pues... Sejumlah pemain keturunan asing mengutarakan keinginan bergabung dengan Timnas Indonesia. Berikut daftar pemain yang tertarik ke Timnas Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, tercatat ada 18 pemain naturalisasi di lingkup Timnas Indonesia pada semua level baik senior maupun junior. Teranyar, PSSI merampungkan proses naturalisasi Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Nama-nama itu bukanlah akhir dari cerita proyek ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia berpotensi berlanjut. Beberapa pemain yang menyampaikan ketertarikan berasal dan berkarier di Belanda. Namun ada juga yang tengah membela klub Premier League. Bukan tak mungkin nama-nama tersebut menambah panjang pemain anyar skuad Garuda. Berikut daftar pemain tertarik ke Timnas Indonesia. 1. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans kini bermain untuk FC Utrecht. Kebetulan yang bersangkutan mengaku sudah menjalin komunikasi awal dengan PSSI, usianya baru 20 tahun sehingga potensial untuk jangka panjang. Selain itu pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu bisa dimainkan di 2 posisi berbeda, posisi aslinya sayap kanan. Namun Jonathans juga bisa dipasang sebagai gelandang serang sebagai pembuka ruang sekaligus menghadirkan peluang. 2. Dean James. Pemain klub Eredivisie Go Ahead Eagles, Dean James juga digadang-gadang punya ketertarikan merapat ke Timnas Indonesia. Karir yang sedang meningkat membuatnya cukup menjanjikan. Bek kiri berusia 24 tahun itu jadi tumpuan utama Go Ahead Eagles di Liga. Ia juga berpengalaman tampil di panggung Eropa saat berlaga di Liga Eropa, namun ia harus siap bersaing dengan deretan pemain belakang Timnas Indonesia, terutama di pos bek kiri. Bukan tak mungkin James dapat jadi andalan apabila kualitasnya di atas rata-rata skuad Garuda pada posisi yang serupa. 3. Joel Veltman. Bek kanan Brighton & Hove Albion, Joel Veltman sudah menyatakan tertarik bergabung ke Timnas Indonesia. Pengalaman panjang bisa jadi alasan dirinya bergabung. Sayangnya, bek kanan 33 tahun itu terbentur peraturan FIFA dan tidak bisa merapat ke Timnas Indonesia. Ini karena Joel Veltman sudah 28 kali berseragam Timnas Belanda di level senior. Ia bahkan pernah tampil di Piala Dunia 2014 pada era kepelatihan Louis van Gaal. Kemudian pada Euro 2020, Veltman juga sempat merumput. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih Timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1 saat masih di Belanda. Tim kepelatihan seperti juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Penulis di sini mencoba memprediksi 4 penyerang yang akan masuk ke Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. 1. Ula Romeni. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela merah putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan Timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ketiban berkah jelang menghadapi Australia. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, 20 Maret mendatang. Kini sebulan jelang laga itu, Australia harus menerima kenyataan pahit dengan datangnya badai cedera pemain. Tak tanggung-tanggung, 4 pemain Soceros harus menepi karena cedera dan diprediksi absen melawan Indonesia. Melansir media Australia, News.com.au, 2 pemain baru yang alami cedera adalah Nestori Irankunda serta Jordan Bos. Nestroy dihantam cedera saat membela klub Liga Swiss, Grasshoppers menghadapi Lugano. Pemain berposisi striker itu alami masalah pada cedera pergelangan kaki. Dia sempat bermain sebagai starter namun harus ditarik keluar pada menit ke-36. Sementara itu, Jordan Bos juga dihantam cedera saat membela Westerlo menghadapi Standard Liège di Liga Belgia. Pada menit ke-24, Jordan Bos harus ditarik keluar karena alami masalah dengan cedera hamstring. Sebelumnya, sudah ada 2 pemain Australia lainnya yang mengalami cedera adalah duet pemain belakang, Harry Souttar dan Alessandro Circati alami cedera. Harry Souttar sendiri alami cedera tendon Achilles pada Desember 2024 lalu, saat membela Sheffield United menghadapi Burnley. Sementara itu, Alessandro Circati mengalami cedera anterior cruciatum, ACL. Akhirnya, Megawati CS tumbang di hadapan pendukungnya sendiri dalam putaran keempat Liga Voli Korea. Tamunya, Pink Speeders berhasil menuntaskan dendam atas kekalahan mereka beberapa waktu lalu yang sekaligus menghentikan 14 rekor kemenangannya. Red Spark yang dipaksa bermain hingga 5 set penuh, harus tumbang secara menyakitkan. Red Spark kalah di set kelima dengan skor September 15. Set pertama 21-25, set kedua 26-28, set ketiga 15-25, set keempat 15-25 dan set kelima 9-15. Sejak awal set kelima, ketidakkompakan Red Spark sudah mulai terlihat dan tertekan. Beberapa kali error terjadi. Megawati yang biasanya gacor, spikenya berhasil doblok oleh lawan. Sementara Bukilik juga tidak jauh berbeda yang beberapa kali error. Bahkan di poin kritis, Bukilik yang mestinya melakukan penyelamatan, justru spikenya tertahan net hingga Pink Speeders meraih poin 14. Hal itu membuat pelatih Ko Hye-jin berteriak dan geram di pinggir lapangan, dan akhirnya, spike keras Megawati yang tidak mampu diblok oleh lawan mampu ditahan oleh libero Pink Speeders dan kembali ke lapangan Red Spark. Apesnya, sama sekali tidak ada pemain Red Spark yang mengantisipasi bola liar tersebut, dan akhirnya bola jatuh dengan sempurna dan mengakhiri permainan. Dengan hasil ini, rekor 13 kemenangan Red Spark terhenti dan runtuh di tangan musuh bebuyutannya Pink Speeders yang beberapa waktu lalu rekornya juga diruntuhkan oleh Megawati CS. Kekalahan di set kelima ini juga memutus rekor tak pernah kalah Red Spark saat bermain hingga 5 set. Dalam laga ini oposite andalan Red Spark, Megawati Hangestri berhasil mengemas 31 poin. Dengan hasil ini, Pink Speeders menutup putaran keempat dan kokoh di puncak dengan 55 poin sementara Red Spark di posisi ketiga klasemen sementara dengan 47 poin dan gagal mempersem selisih poin dengan Hyundai Hillstate di peringkat 2 yang meraih 50 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menelan kekalahan dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai bertarung sengit melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis, 30 Januari 2025, Red Sparks kalah dalam laga 5 set dengan skor 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, 15-9. Hasil Red Spark versus Pink Spider di Liga Voli Korea 2024-2025 hari ini berakhir dengan skor set 2-3. Kekalahan ini sekaligus membuat rekor 13 kemenangan Red Spark terhenti di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Kamis, 30 Januari 2025. Kendati kalah Red Spark mendapatkan 1 poin dan total mengumpulkan 47 poin. Mereka tertinggal 8 poin dari Pink Spider di posisi teratas Liga Voli Korea 2024-2025, serta Hyundai Hillstate di posisi 2 dengan 50 poin. Di laga berikutnya, Red Spark bakal kembali menghadapi Pink Spider di Samsan World Gymnasium, Incheon, pada ronde 5 Liga Voli Korea 2024-2025.
Jika kembali tumbang, peluang Megawati dan kawan-kawan menjadi juara musim reguler bakal semakin kecil. Red Spark akhirnya tumbang setelah mencatat 13 kemenangan beruntun. Meski sempat memimpin skor set 2-1, Megawati Hangestri dan kolega harus mengakui keunggulan dari tim tamu. Dalam laga ini Red Spark dan Pink Spider tampil dengan komposisi pemain terbaiknya. Megawati, Vanja Bukilic, Kim Yeon Kong, dan Marta Matejko jadi andalan masing-masing tim di posisi hitter. Pink Spider mengawali laga dengan baik. Meski laga berjalan ketat di awal set, tim tamu mampu unggul 4-8 di technical timeout pertama. Selepas jeda laga berjalan lebih ketat, tetapi hal itu tidak menguntungkan bagi tuan rumah yang tertinggal 4 poin. Di penghujung set 1, Red Spark sempat memperkecil kedudukan menjadi 20-21. Namun, 3 serangan beruntun yang gagah berbuah poin dari Megawati dan Vanja Bukilic membuat Pink Spider menang 21-25. Tumbang di set pembuka, Red Spark berupaya bangkit. Megawati yang mulai tampil ciamik, serta variasi bola cepat mulai berjalan, membuat mereka tampil lebih dominan. Pink Spider sempat berbalik unggul 21-22, bahkan mencapai set poin lebih dulu. Namun, kegigihan dari pemain-pemain Red Spark membuat mereka berhasil merebut set 2 sekaligus menyamakan skor set menjadi 1-1. Kemenangan krusial di set 2 membuat kepercayaan diri Megawati dan kolega meningkat. Mereka berhasil menutup technical timeout pertama dengan keunggulan 8-5. Selepas interval permainan Red Spark semakin baik, mereka pun berbalik unggul 2-1 setelah menang 25-15 di set 3. Akan tetapi, situasi berbalik di set 4. Upaya serangan tuan rumah berkali-kali berhasil diblok sehingga Pink Spider mampu unggul hingga Mei 12. Red Spark akhirnya tumbang di set 4 sekaligus memaksa laga berjalan hingga 5 set. Permainan apik Pink Spider bertahan di set 5, sementara Red Spark terus tertekan di awal set. Laga akhirnya berakhir dengan skor set 2-3 sekaligus memutus rentetan kemenangan beruntun Red Spark di Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri Pertiwi nyaris cetak 600 poin usai bertanding melawan Pink Spiders dalam putaran keempat Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025. Liga Voli Korea hari ini menampilkan laga sengit Red Sparks versus Pink Spiders di Daejeon Chungmu Gymnasium, Kamis 30 Januari 2025. Dalam pertandingan ini, Red Sparks harus terima kenyataan pahit untuk mengakhiri rekor kemenangan 13 beruntun. Red Sparks harus menerima kekalahan atas Pink Spiders dengan perolehan skor 2-3, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, September 15. Hasil ini juga membuat Red Spark gagal menyamai rekor Pink Spider sebagai tim yang tak terkalahkan dalam 14 pertandingan V-League 2024-2025. Pada set pertama, Megawati Hangestri CS sempat tertinggal Mei 10. Mereka juga mencoba menyamakan kedudukan namun upaya tersebut gagal hingga skor 21-25. Dalam set kedua, Red Sparks mencoba mengungguli Pink Spiders dan membuat jarak lebih jauh 10-7. Blok dari Megawati juga membuat Red Sparks unggul 12-8 dan menjauh dari Pink Spiders. Namun usaha mempertahan skor dan meninggalkan Pink Spiders gagal, mereka berhasil menyamai poin 17-17. Tak ingin kalah, Megawati membawa Red Sparks unggul lewat spike sehingga mereka menang pada set kedua dengan 28-26. Pada set ketiga, Red Sparks tampil penuh semangat dan berhasil kembali menjauh sehingga Megawati CS berhasil nabung poin 25-15. Usai berhasil melewati set kedua dan ketiga dengan kemenangan, Red Sparks mulai mengalami kesulitan di set keempat. Red Spark kembali tertinggal hingga Mei 10. Pink Spiders juga kembali melaju hingga November 20 dan mengakhiri kemenangan dengan 15-25. Skor seimbang, dalam set kelima masing-masing tim berusaha mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Namun upaya yang dilakukan Red Spark tak berjalan mulus dan kembali tertinggal hingga kemenangan jatuh pada Pink Spiders September 15. Megawati Hangestri masih berada di posisi 3 besar top skor Liga Voli Korea usai nyaris cetak 600 poin setelah melawan Pink Spiders. Dalam pertandingan ini, Megawati mengemas 31 poin meski Red Sparks kalah atas Pink Spiders 2-3. Dari rekor pribadi, Megawati tercatat berhasil meraih 590 poin dan masih bertengger di urutan ketiga top skor Liga Voli Korea. Sedangkan urutan pertama ditempati oleh Victoria Dancak dengan 624 poin dan disusul Giselle Silva dengan 613 poin. Berikut daftar top skor Liga Voli Korea 2024-2025. 1.
Victoria Dancak, IBK Altos, 624 poin. 2. Giselle Silva, GS Chaltes, 613 poin. 3. Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks, 590 poin. 4. Laetitia Moma Basoko, Hillstate, 531. Megawati Hangestri bersama Red Sparks paling banyak diminati oleh pembaca. Pevoli putri kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri kembali terpilih sebagai MVP pertandingan dalam laga kemenangan Red Sparks atas AI Peppers. Jungkwan Red Sparks asuhan Ko Hejin seolah lupa rasanya kekalahan dengan Megawati Hangestri menuliskan sejarah baru bagi Red Sparks dalam meraih 13 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan yang berlangsung di Daejeon Chungmu, Red Sparks berhasil mengatasi perlawanan AI Peppers dengan skor 3-1, Oktober 25, 25-21, 25-16 dan 25-17. Tak tanggung-tanggung Megatron berhasil mencetak 21 poin, persentase keberhasilan serangannya mencapai 48,6%. Mega pun didaulat sebagai MVP pertandingan, setelah terakhir juga terpilih saat Red Sparks menumbangkan IBK Altos. Pevoli asal Jember itu juga tercatat sebagai MVP putaran ketiga Liga Voli Korea, kini dia kembali digadang-gadang menjadi calon kuat MVP putaran ini dengan performa luar biasanya. Pemain asing asal Kamerun yang kini bermain untuk Hyundai Hillstate terheran-heran, sampai curhat ke media Korea soal performa Megawati Hangestri di Red Sparks. Pemain voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang kini memperkuat Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, telah menunjukkan performa luar biasa. Salah satu pengakuan datang dari Laetitia Moma Basoko, pemain andalan Hyundai Hillstate. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Osen, Moma Basoko menyatakan kekagumannya terhadap Megawati. Moma mengatakan, Megawati adalah pemain yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan serang yang kuat dan pertahanan yang solid. Kehadirannya di Red Sparks memberikan dampak signifikan bagi tim. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin belak-belakan soal kehadiran dan performa sosok Megawati Hangestri di Red Sparks. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sedang menghadapi tantangan untuk meminimalisir kesalahan meski memiliki kekuatan ofensif luar biasa dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic.